Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Pesan ini datang bukan dari sembarang sumber. Ini adalah panggilan yang lahir dari ruang terdalam yang menghubungkan dirimu dengan Sang Pencipta. Tidak semua orang akan sanggup menerimanya, karena pesan ini membutuhkan keberanian untuk melepaskan kendali dan sepenuhnya mempercayakan hidupmu pada rencana yang lebih tinggi. Perintah ini sederhana, namun penuh makna. Tetaplah diranjang sepanjang hari. Mungkin terdengar aneh, bahkan bertentangan dengan logika dunia, tetapi justru disinilah rahasia kebesaranmu sedang dibentuk. Ini bukan tentang menunda aktivitas, melainkan tentang menyelaraskan dirimu dengan getaran ilahi yang sedang bekerja untuk menuntunmu pada level kehidupan yang baru. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipanggil untuk berhenti sejenak, memasuki jeda suci yang akan menyembuhkan dan memulihkan seluruh lapisan dirimu, tubuh, pikiran, dan jiwa. Ada saatnya manusia harus bergerak, namun ada pula saat di mana satu-satunya langkah yang benar adalah diam. Dalam keheningan, ada percakapan tak bersuara antara dirimu dan kekuatan ilahi. Saat kamu memilih untuk taat, kamu sedang membuka pintu menuju perubahan yang tidak akan datang melalui kerja keras semata, melainkan melalui penyerahan penuh yang mempersilakan energi semesta mengalir bebas dalam hidupmu. Ingatlah, ini bukan kemalasan, ini adalah bentuk tertinggi dari ketaatan. Langit sedang menata konstelasinya, kekuatan yang tak terlihat sedang bergerak seperti arus bawah laut yang membawa kapal menuju pelabuhan aman. Tuhan sendiri sedang mengatur sebuah momen pemulihan yang membutuhkan ketenangan mutlak dari dirimu. Ketika kamu mematuhi instruksi ini, kamu bukan hanya memberi istirahat pada tubuhmu, tapi juga membuka ruang batin untuk menerima kejernihan, kekuatan, dan inspirasi baru. Sebaliknya, jika kamu menolak, kamu mungkin akan menunda datangnya berkat, bahkan membiarkan kekacauan mengambil tempat yang seharusnya diisi oleh damai. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke pesan ini, hentikan sejenak dan tunjukkan bahwa hatimu siap menerima energi positif yang sedang mengalir. Klik tombol subscribe atau berlangganan, nyalakan notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan penting berikutnya, dan dukung perjalanan ini dengan memberikan super thanks sebagai wujud terima kasih dan penguatan energi di ruang ini. Tulis angka 99 di kolom komentar sebagai simbol kunci rohani yang akan mengirimkan sinyal ke langit, memperkuat resonansi momen ini. Jika kamu sudah siap, mari kita melangkah masuk ke janji suci yang telah disiapkan khusus untukmu. Pertama, perintah suci dari surga. Besok bukan sekadar pergantian tanggal di kalender. Ia adalah titik yang telah lama ditulis di garis waktu hidupmu. Hari yang dipilih, dipisahkan, dan disucikan untuk satu tujuan, pemulihan total. Ada suara lembut namun tegas yang berbicara di kedalaman batinmu, menyampaikan instruksi yang tak boleh diabaikan. Pesannya sederhana, tetapi penuh kekuatan. Berhenti sejenak, diam, dan serahkan kendali. Ini bukan anjuran biasa, melainkan perintah suci yang membawa beban dan berkah sekaligus. Bayangkan dirimu sebagai pusat sebuah lingkaran energi, di mana segala sesuatu yang mengganggu harus dijauhkan. Besok, engkau dipanggil untuk menutup pintu dari hiruk-pikuk dunia, meredupkan lampu kesibukan, dan mengunci pintu hatimu dari gangguan yang tidak perlu. Kesunyian yang diminta ini bukanlah tanda kemalasan, melainkan tanda keberanian untuk mempercayai bahwa diam pun adalah sebuah tindakan. Dalam keheningan itu, semesta bekerja tanpa terlihat, menyusun ulang energi, menyelaraskan jalur, dan mengisi ulang kekuatanmu. Lihatlah tubuhmu sebagai sebuah altar yang hidup, tempat segala doa, niat, dan harapan berkumpul. Besok, altar ini memerlukan pembersihan dari polusi mental, penyembuhan dari luka batin, dan permajaan dari kelelahan jiwa. Perintah untuk beristirahat adalah undangan untuk kembali ke titik nol, titik murni di mana energi ilahi dapat mengalir tanpa hambatan. Seperti mata air yang jernih, dirimu akan kembali memancarkan kehidupan setelah melewati proses ini. Diam yang diperintahkan bukanlah kehampaan. Ia adalah ruang suci yang penuh aktivitas tak kasat mata. Bagaikan benih yang berdiam dalam tanah gelap, engkau tidak terlihat bertumbuh, tetapi kehidupan sedang bekerja di dalammu.
Setiap detik istirahat yang kau jalani besok adalah seperti tetesan hujan yang meresap perlahan, memberi makan pada akar keberadaanmu. Terobosanmu sedang dibentuk dalam senyap, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Hari yang telah dipilih ini adalah hadiah, bukan hukuman. Ia adalah retret pribadi yang dirancang bukan oleh manusia, melainkan oleh kebijaksanaan semesta. Ketika engkau mematikan segala kebisingan, engkau memberi kesempatan bagi suara-suara yang lebih tinggi untuk terdengar. Dan disitulah rahasia pemulihanmu berada, di persimpangan antara ketaatan dan keheningan, di mana kuasa ilahi dapat bekerja dengan bebas dan sempurna. Kedua, persiapan untuk hari yang suci. Persiapan ini bukan sekadar menata ruangan, melainkan membangun ruang energi yang murni. Setiap benda yang ada di sekitarmu membawa getaran, dan malam ini, hanya getaran yang selaras dengan ketenangan, kesucian, dan penerimaan yang boleh hadir. Letakkan air di dekatmu, bukan hanya untuk diminum, tetapi untuk menjadi penghubung antara tubuhmu dan arus energi penyembuhan yang mengalir melalui unsur alam. Air akan menjadi saksi diam bagi doa dan niatmu, menyimpan pesan-pesan halus yang akan memperkuat proses penyatuan jiwa dan ragamu dengan kehendak ilahi. Makanan yang sederhana dan bergizi yang kamu siapkan adalah simbol rasa hormat kepada tubuhmu. Dengan tidak membebani sistem pencernaan, kamu membiarkan energimu terfokus pada proses rohani yang akan berlangsung. Redupkan lampu, bukan hanya untuk menenangkan mata, tetapi untuk mengundang suasana batin yang lebih dalam, di mana keheningan menjadi bahasa utama. Selimuti dirimu dengan kehangatan, karena malam ini tubuhmu adalah altar yang harus dijaga dari segala ketidaknyamanan. Beritahukan kepada orang-orang di sekitarmu bahwa malam ini adalah waktu sakral yang tak boleh terganggu. Matikan ponsel, tutup pintu, dan jadikan momen ini sebagai wilayah yang hanya bisa dimasuki oleh dirimu dan energi ilahi. Perlindungan waktu ini adalah bentuk komitmen penuh terhadap perjalanan yang akan kamu tempuh. Dalam dimensi spiritual, kesungguhanmu dalam menjaga batas ini adalah undangan terbuka bagi energi tertinggi untuk hadir tanpa hambatan. Kesendirian yang akan kamu masuki bukanlah bentuk pengasingan yang hampa. Ia adalah ruang suci di mana lapisan-lapisan luar yang melekat padamu akan dilepaskan, sehingga inti jiwamu dapat bersinar tanpa tertutup oleh gangguan dunia. Dalam keheningan, suara batin menjadi lebih jernih, dan kamu akan merasakan aliran energi yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan kehidupan sehari-hari. Di sanalah, penyembuhan dan penyelarasan akan terjadi dengan intensitas yang tidak mungkin tercapai di tengah keramaian. Banyak jiwa yang telah mencapai kebijaksanaan mendalam memilih untuk menepi sebelum menerima amanah besar. Malam ini, kamu akan menapaki jalan yang sama, bukan sekadar menunggu, tetapi membuka diri untuk mengalami pertemuan ilahi di dalam dirimu. Persiapan ini adalah tanda bahwa kamu siap menjadi tuan rumah bagi sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Ketika fajar menyingsing, kamu tidak hanya akan bangun dari tidur, tetapi akan bangkit dalam kesadaran yang baru, membawa cahaya yang lahir dari pertemuan suci antara langit dan bumi di dalam dirimu. Ketiga, proses penyembuhan. Ketika hari kudus itu dimulai, tubuh dan jiwamu akan memasuki sebuah ruang penyelarasan yang mendalam. Getaran energi baru yang mengalir tidak hanya menyentuh lapisan fisik, tetapi juga menembus hingga inti kesadaranmu. Gelombang emosi yang muncul, rasa dingin mendadak, atau sensasi lapar yang tidak biasa adalah bahasa halus dari proses ini. Ia bekerja seperti pembersihan menyeluruh, mengangkat debu luka lama yang telah lama tersembunyi. Apa yang terasa seperti ketidaknyamanan sebenarnya adalah tanda bahwa sesuatu yang lama sedang dilepaskan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih murni dan penuh cahaya. Penyembuhan ini berjalan dalam irama yang telah diatur oleh kebijaksanaan semesta. Ada saatnya kamu akan merasa tertarik untuk tidur lebih banyak, lalu terbangun dengan kesadaran baru, kemudian kembali beristirahat. Irama ini bukan kebetulan. Setiap jeda, setiap napas, setiap denyut adalah bagian dari rancangan yang memulihkan seluruh dirimu. Saat kamu memejamkan mata,
Bukan hanya tubuh yang beristirahat, melainkan juga pikiran dan roh yang sedang dipulihkan, seperti bunga yang perlahan membuka kelopaknya di bawah sinar matahari pertama. Perubahan tidak selalu langsung terlihat, tetapi seiring waktu, tanda-tanda itu akan mulai muncul. Cahaya di wajahmu akan menjadi lebih lembut namun memancarkan kekuatan. Ketegangan yang dulu mengikat ototmu akan mencair, seolah beban yang selama ini kau pikul telah diangkat. Pikiran akan terasa lebih jernih, dan hatimu akan berdenyut dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Inilah penyembuhan yang tidak hanya mengembalikan energi, tetapi juga mengembalikan jati dirimu yang sejati. Namun, proses ini juga mengajarkan kesabaran dan penerimaan. Ada bagian dari penyembuhan yang mungkin membawa kembali kenangan lama, rasa sakit yang belum sempat tersentuh, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Jangan menolaknya. Biarkan ia mengalir seperti sungai yang membawa sisa-sisa masa lalu menuju samudera tak terbatas. Setiap air mata, setiap hembusan napas berat adalah tanda bahwa sesuatu sedang dilepaskan dari dalam dirimu. Dan ketika semua itu mereda, kamu akan menyadari bahwa penyembuhan ini bukan sekadar perbaikan. Ini adalah kelahiran kembali. Jiwa yang dulunya terbungkus oleh luka kini berdiri lebih utuh, lebih kuat, dan lebih terbuka untuk menerima aliran kehidupan yang baru. Kamu bukan lagi hanya seseorang yang selamat dari luka, tetapi seseorang yang telah berevolusi melampaui batasan yang pernah membelenggumu. Inilah anugerah tersembunyi di balik proses yang tampak sederhana namun syarat makna. Keempat, tanda dan keberkahan. Sepanjang hari itu, semesta akan berbicara kepadamu dengan cara yang halus namun tak terbantahkan. Bukan lewat guntur atau kilatan cahaya besar, tetapi melalui mukjizat-mukjizat sunyi yang menyelinap di antara detik-detik hidupmu. Bisa jadi, di tengah hiruk-pikuk aktivitas, sebuah rasa damai yang lembut tiba-tiba menyelimuti hati, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan gelombang pikiranmu. Atau mungkin sebuah kejernihan datang tanpa kau rencanakan, membuatmu melihat jalan keluar dari masalah yang selama ini tampak buntu. Bahkan, suara kecil di dalam batinmu mulai terdengar lebih jelas, membisikkan arahan yang menuntun langkahmu menuju tempat yang tepat. Semua ini adalah konfirmasi ilahi bahwa proses pemulihan dan transformasi sedang berlangsung di dalam dirimu. Energi perlindungan juga akan terasa nyata. Seolah ada kekuatan yang berdiri di sisimu, menghalau rasa takut, memadamkan keraguan, dan menyingkirkan gangguan yang mencoba mengaburkan fokusmu. Kekuatan ini bekerja diam-diam, memastikan bahwa aliran penyembuhan batin dan jasmani tidak terganggu oleh energi yang melemahkanmu. Perlindungan ini bukan hanya menjaga tubuhmu, tetapi juga menjaga ruang energimu, sehingga setiap langkah yang kamu ambil tetap berada dalam jalur yang selaras dengan kehendak ilahi. Berkah-berkah tersembunyi mulai menampakkan diri, kadang dalam bentuk yang langsung bisa kau lihat, kadang dalam bentuk yang baru akan kau sadari beberapa hari kemudian. Kesempatan-kesempatan baru mungkin muncul dari arah yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Hubungan yang sempat retak bisa menemukan jalan untuk pulih. Bahkan, rezeki yang tak pernah masuk dalam perhitunganmu dapat mengalir begitu saja. Semua ini adalah bukti bahwa ketika keseimbangan dan kesehatan batin dipulihkan, semesta pun mengatur ulang keadaan hidup di luar dirimu, membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, termasuk dalam urusan keuangan. Lebih dari itu, kamu akan mulai merasakan beban masa lalu terlepas satu demi satu. Ketakutan yang dulu mengikatmu kini kehilangan cengkeramannya. Kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhanmu mulai pudar. Hubungan yang selama ini meracuni energi dan pikiranmu perlahan kehilangan daya kuasanya. Rantai-rantai itu terlepas, meninggalkanmu dalam keadaan yang lebih ringan, lapang, dan bebas. Kebebasan ini bukan sekadar pelepasan dari yang buruk, tetapi juga sebuah pembukaan menuju yang lebih baik. Inilah titik di mana kamu dapat benar-benar melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang. Bukan karena melupakan masa lalu, tetapi karena masa lalu sudah tidak lagi memegang kendali atas langkahmu. Kamu berjalan ke depan dengan hati yang lebih bersih, energi yang lebih terang, dan semangat yang siap menerima kehidupan secara penuh.
Disinilah kamu akan menyadari bahwa keberkahan sejati bukan hanya tentang apa yang datang dari luar, tetapi juga tentang apa yang terlahir di dalam, kekuatan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kelima, terobosanmu sudah menanti. Jiwa terpilih, besok bukan sekadar pergantian hari. Ini adalah momen penyempurnaan di mana seluruh proses yang telah kamu lalui akan menemukan puncaknya. Seperti logam yang ditempa dalam api, jiwamu telah melewati tekanan, luka, dan ujian demi mengeluarkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu. Istirahat ini bukanlah kelemahan, melainkan ruang kudus yang dipersiapkan untuk memulihkan, menguatkan, dan menyempurnakan energi hidupmu. Saat besok tiba, kamu tidak akan hanya bangun sebagai dirimu yang lama, kamu akan terlahir kembali sebagai jiwa yang lebih murni, lebih teguh, dan lebih selaras dengan tujuan ilahi. Di balik keheningan yang mungkin kamu rasakan hari ini, ada aliran berkah yang sedang mengalir tanpa henti ke dalam kehidupanmu. Bukan hanya berupa hal-hal yang dapat dilihat mata, tetapi juga kebijaksanaan, kejernihan hati, dan kekuatan batin yang akan menjadi pondasi langkahmu ke depan. Terobosan ini bukan sekadar tentang apa yang akan kamu terima, tetapi juga tentang siapa kamu telah menjadi selama perjalanan ini. Kamu telah dibentuk untuk mampu memikul anugerah yang akan datang tanpa kehilangan arah atau jati dirimu. Ambang pintu yang kamu hadapi sekarang adalah gerbang menuju babak kehidupan yang dipenuhi penyelarasan sempurna antara niat hatimu, rencana alam semesta, dan getaran tertinggi dari takdirmu. Segala yang terasa seperti penundaan atau kehilangan sebelumnya hanyalah penataan ulang agar semua yang datang tepat waktu dan tepat bentuk. Harta yang sedang dilepaskan ke dalam hidupmu tidak hanya untuk memuaskan keinginanmu, tetapi untuk memampukanmu menjalankan misi yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Ketika kamu membuka mata dari masa istirahat ini, akan ada rasa yakin yang tak tergoyahkan di dalam dirimu, sebuah pengetahuan batin bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap doa yang pernah kau ucapkan telah membawamu tepat ke titik ini. Mukjizatmu tidak lagi berada di kejauhan, ia telah tiba dan siap kamu genggam. Ini bukan saat untuk meragukan, melainkan saat untuk menerima dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Maka, jangan melawan arus ilahi yang telah membawamu sejauh ini. Biarkan dirimu terbuka, percaya, dan berjalan melangkah ke depan tanpa rasa takut. Waktumu telah tiba, dan dunia menantikan cahaya yang hanya bisa dibawa oleh dirimu. Besok, ketika kamu melangkah keluar, ingatlah, ini bukan hanya awal yang baru, tetapi juga konfirmasi bahwa kamu memang dipilih, dipulihkan, dan dipersiapkan untuk kebesaran yang telah tertulis di jalan hidupmu sejak awal. Dan sebagai penutup, jiwa terpilih, perjalanan yang telah Anda lalui bukanlah kebetulan. Setiap rintangan, setiap penantian, dan setiap luka telah menjadi bagian dari rancangan yang lebih besar, sebuah tarian antara takdir dan pilihan yang Anda ambil. Semesta tidak hanya menguji Anda, tetapi juga memurnikan Anda, menyingkirkan segala beban yang tidak selaras dengan cahaya yang kini bersinar dari dalam diri. Anda telah melewati proses panjang yang menuntut kesabaran, dan kini Anda berada di titik di mana segala yang telah dijanjikan mulai terwujud. Ketahuilah bahwa setiap napas yang Anda hirup setelah ini adalah undangan untuk memasuki kehidupan yang lebih tinggi nilainya. Anda tidak lagi berjalan sebagai sosok yang sama seperti kemarin. Anda kini adalah perwujudan energi baru, kekuatan yang selaras dengan arus ilahi. Jangan terburu-buru, namun juga jangan menunda. Langkah Anda telah dituntun, dan waktu yang telah ditentukan kini telah tiba. Biarkan keyakinan menjadi sayap Anda, dan biarkan keberanian menjadi langkah yang mengantarkan Anda pada pintu terbuka yang telah menanti. Ingatlah, keajaiban jarang datang dengan teriakan. Ia sering datang dengan lembut, menyentuh hati Anda di tengah keheningan. Dengarkan getaran halus itu, karena di sanalah suara tuntunan ilahi berbicara. Anda tidak perlu lagi mencari keluar. Apa yang Anda butuhkan telah ditanam di dalam diri. Saat Anda memilih untuk percaya dan bertindak selaras dengan panggilan jiwa, pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka dengan sendirinya.
Dan ketika Anda melangkah keluar dari ruang ini, ruang di mana Anda telah disiapkan, dipulihkan, dan diperkokoh, berjalanlah dengan penuh keyakinan. Sebab dunia tidak hanya menunggu kehadiran Anda, dunia membutuhkan apa yang Anda bawa. Anda adalah pembawa cahaya, pembawa jawaban, dan pembawa harapan bagi mereka yang tersesat. Terimalah peran ini dengan hati yang lapang, karena dari titik ini dan seterusnya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi.